Ya, Sobat WK dan Sobat Tribun Tangerang, saya sudah bersama Pak Zulkarnain. Ya, Beliau calon yang akan maju di Pilkada Kabupaten Tangerang 27 November mendatang. insya Allah. Insya Allah. Nah, ini pertama kali dalam sejarah Kabupaten Tangerang ada calon perseorangan yang muncul dan sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tangerang. Saya pengen dengar dulu, Pak, kisahnya atau ceritanya mengumpulkan dukungan itu yang 150.000 sekian itu gimana, Pak? Terima kasih. Kisahnya sangat unik dan penuh tantangan. Memang 156.000 sekian itu angka yang tidak sedikit. Ya. Namun dengan bantuan relawan, dengan bantuan teman-teman dari Ormas Pemuda Pancasila, alhamdulillah Ormas Pemuda Pancasila Kabupaten Tangerang sampai dengan saat ini memiliki anggota kurang lebih sekitar 41.300 anggota. Ya. Jadi bagi saya 150 ribuan itu nggak terlalu sulit. Setiap anggota seandainya masing-masing mengumpulkan 10 dukungan, berarti kita sudah berbicara di angka 400.000. 400.000, ya. Apalagi ditambah relawan. Ya, sampai dengan saat ini alhamdulillah data real kita dukungan itu ada sekitar 600.000. 600.000 dukungan. Oke. Sangat luar biasa. Karena keterbatasan upload waktunya, jadi kita hanya terupload kurang lebih waktu pertama itu sekitar 180.000, Pak, 180.000. Kemudian melewatin verifikasi ya? Ya, melewati verifikasi, akhirnya ada perbaikan-perbaikan. Nah, ini Pak Ketua juga memimpin Pemuda Pancasila Ormas. Apakah itu ada penekanan kepada anggotanya untuk memilih Pak Ketua? Tidak. Dasar berangkatnya pencalonan ini bukan kehendak saya, namun merupakan hasil keputusan Musyawarah Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Tangerang, tepatnya di bulan Agustus 2023. Dari keputusan itu, komisi-komisi dalam persidangan memberikan keputusan siapapun calon terpilih wajib kita usung menjadi calon bupati dari 29 kecamatan. Ini merupakan hasil keputusan. Jadi keputusan muscap di Pemuda Pancasila adalah keputusan tertinggi di Kabupaten Tangerang. Nah, kenapa Bapak bersedia menghibahkan diri Bapak untuk mengabdi ya ke masyarakat? Kan seorang pemimpin itu bupati kan bukan untuk bermewah-mewah ya, Pak, bahwa dia untuk mengabdi ke masyarakat. Betul. Sesuai pengalaman ya. Ada kata bijak. Saatnya di usia 50 ini kita berbagi pengalaman, berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Jadi menurut saya di usia saya sudah 50 tahun ini, saya harus banyak bagaimana membantu masyarakat, terutama di Kabupaten Tangerang. Kita lihat sendiri di Kabupaten Tangerang ini sekarang masih memprihatinkan, angka pengangguran sangat tinggi, ya kan, angka putus sekolah sangat tinggi, biaya kesehatan sangat tidak terjangkau oleh masyarakat, ya kan. Jadi dengan kesimpulan seperti ini, saya sebagai ketua Ormas Pemuda Pancasila, pas kebetulan jadi ketua Kadin, ya kan, ikut serta kontestan Pilkada di 2024. Tujuannya, Pak? Tujuan saya tidak lain dan tidak bukan, pertama memberikan rasa aman kepada masyarakat, yang kedua memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Itulah fungsi dan kegunaan dari seorang pemimpin. Ya. Kalau seorang pemimpin tidak bisa memberikan rasa aman, tidak bisa memberikan rasa kesejahteraan, bukan seorang pemimpin. Jadi saya punya impian, punya tujuan, visi misi saya sangat sederhana. Bagaimana masyarakat Kabupaten Tangerang aman, bagaimana masyarakat Kabupaten Tangerang bisa sejahtera. Oke. Nah, Itu tujuannya. Ya. Berbicara posisi Bapak di Kadin juga. Ada 9,9 juta Gen Z atau anak muda versi BPS yang tidak sekolah, tidak bekerja, tidak punya keahlian. Artinya dia harus dibukakan pintu pekerjaan. Nah, termasuk di Kabupaten Tangerang. Cara apa, Pak, yang akan Bapak lakukan ketika nanti memimpin?
Genset ini kan menurut saya adalah sebuah sumber daya manusia yang sangat bagus. Angkatan kerja di usia muda. Itu tergantung bagaimana seorang pemimpin ya kan mengajak mereka untuk berinovasi ya kan. Lalu mengajak mereka untuk mandiri ya kan. Jangan adanya Genset ini mempunyai pemikiran di mana kapan saya bekerja, namun kita balik. Bagaimana mereka bisa mandiri, jadi seorang entrepreneur. Saya terus terang aja, saya sebagai Ketua Kadin Kabupaten Tangerang, kalau berbicara terhadap Pemda Kabupaten Tangerang, saya ini sangat menyesali. Hampir 1,5 tahun saya jadi ketua, tidak ada sentuhan ataupun ayoman atau ajakan dari Pemda bagaimana kita mengajak kaum Genset berwira swasta, membesarkan UMKM, karena UMKM ini sangat ditelantarkan. Padahal udah kita sama-sama kita tahu, ya kan, mitra strategi untuk pengembangan usaha utama UMKM adalah Kadin. Namun sampai dengan sekarang kita ini kayak mati suri, ya kan. Kita bersurat berapa kali, ya kan. Kita mau audiensi tidak ada tanggapan. Inilah keburukan pemerintah Kabupaten Tangerang. Jadi tidak ada kepedulian. Itu salah satu dasar saya untuk maju sebagai Bupati Kabupaten Tangerang. Kenapa? Saya yakin dengan adanya kaum Genset ini, ya kan, bagaimana kita menciptakan sumber daya manusia yang luar biasa, insya Allah kita jadi sejahtera. Ya. Pak, di Kadinnya sendiri Pak, Bapak kan maju, artinya udah ada restu dari Pak Ketua Umum atau diskusi internal gimana? Oh, kalau hal itu kan bicara pribadi ya. Iya. Kalau kita sebagai bawahan, kita ada ketua umum kita sudah memberi pemberitahuan, tidak mesti izin. Oke. Ya kan, karena ini kan privasi ya. Ya kan. Hak ya. Hak ya. Begitu juga untuk ketua Pemuda Pancasila, kita pemberitahuan. Izin ketua, mohon maaf, saya sebagai ketua Kadin, saya sebagai ketua Pemuda Pancasila, insya Allah minta doanya saya maju untuk calon bupati. Ya alhamdulillah beliau sangat memberikan respon yang positif, ya akan mengizinkan dan mendoa dan mendukung. Iya. Insya Allah Pak. Nah kemudian Pak, kemungkinan akan ada 3 pasang ya, termasuk Bapak. 2 paslon lainnya kita tidak usah bicarakan, tapi yang satu petahana, kedua ketua DPD partai setempat di Kabupaten Tangerang. Gimana Bapak menghadapi persaingan ini? Suara ini adalah suara rakyat. Ya. Jabatan itu kehendak Allah. Jadi bagi saya tidak ada lawan yang berat bagi saya. Ya kan? Bagi saya tidak ada lawan yang berat. Insya Allah. Ya kan? Dengan pengalaman kita selama ini didukung oleh masyarakat langsung, minimal apabila saya untuk meraih 1 juta suara, saya sudah memiliki 600.000 suara yang ada di dalam genggaman saya. Yang tadi perhitungan? Iya, perhitungan saya. Oke. Gitu. Kalau sosoknya Pak atau strateginya nih yang akan Bapak? Strategi kita, atau Bapak keliling nih selama 3 bulan itu? Ya, strategi saya sederhana, ya kan, nggak muluk-muluk, ya kan. Saya akan melakukan belusukan langsung door to door ke setiap perkampungan, setiap pemukim, setiap masyarakat, mendengar keluh kesah mereka, problem-problem mereka, ya kan, supaya ini merupakan satu modal saya apabila saya terpilih. Oh begini jalan keluarnya, ya kan. Contohnya sangat sederhana ini, contohnya ya. Ini sangat sederhana. Kita ini udah zaman modern, kenapa sih disusah-susah, ya kan? KTP kenapa mesti di Kabupaten Tangerang kita buat KTP? Ya kan, kenapa di Pemda? Kenapa kita tidak cetak di tiap kecamatan? Itu salah satu contoh. Yang daerah Kosambi, ya kan, kalau mau ke Pemda kan lumayan memakan waktu 3 jam 4 jam. Ya kan, terbuang waktunya. Mending kalau seandainya 1 hari selesai. Yang daerah Mekar Baru itu kan sangat jauh ke Pemda. Jadi kita jangan menghambat program-program ini, ya kan. Udah zamannya sekarang udah modern, kita nggak boleh tertinggal, kita harus terdepan. Kalau terlalu banyak birokrasi, terlalu banyak yang aneh-aneh, ya kita nggak bakal berkembang. Kapanpun kita tidak akan bisa maju. Ya insya Allah
Saya akan melakukan efisiensi supaya birokrasi tidak berbelit-belit. Kita berpikir bagaimana ke depan Kabupaten Tangerang masyarakatnya sejahtera, makmur, tersedia sandang pangannya, ya kan, berbahagia anak cucunya. Oke. Kemudian Pak, pasangan Bapak calon wakil bupati Pak Leru Yudhistira, PSI partainya. Pertimbangannya apa? Diskusinya gimana? Apakah punya kesamaan visi atau ada hal lain? Oke, dengan wakil saya pertama kita kesamaan visi. Kesamaan visi terutama kita problem BPJS, ya kan, karena kita lihat masyarakat kita menengah ke bawah ini sangat menginginkan ada jaminan kematian, pengobatan, dan lain-lain. Itu. Lalu persamaan kita dengan wakil, kita menginginkan bagaimana di Kabupaten Tangerang keluar daripada krisis kesempatan kerja. Ini yang jadi masalah yang sangat kita diskusikan. Maka dengan itu kami selalu membuat jadwal belusukan langsung kepada masyarakat, ya kan, supaya kita tahu keluh kesah masyarakat maunya apa, bagaimana cara mengatasi problem-problem ini, terutama problem kerja, ya kan. Ini yang sangat harus kita cepat selesaikan. Sebenarnya kalau saya jadi bupati itu selesai urusan itu. Ya. Kalau pengusaha yang ngomong beda ini. ya, oke. Kita tunggu aja Pak. Iya. Nah, kemudian Pak, lanjut nih Pak. Kenapa Bapak bersusah payah maju jalur perseorangan? Kenapa nggak lewat partai? Kan ada mekanisme atau sistem demokrasi kita kan ya ada partai. Pertama ini sebenarnya mengutamakan nilai motivasi ya, independen ini motivasi untuk kaum Gen Z segala macam sebenarnya. Ya kan, kita ini berkaca kemarin bagaimana masyarakat Kabupaten Tangerang tidak punya pilihan dengan bumbu kosong, seolah-olah kita ini tidak ada kekuatan, tidak ada keinginan. Kalau terjadinya suatu bumbu kosong, ini sama juga penyanderaan demokrasi. Masyarakat itu punya keinginan, itu yang dasarnya yang utama. Jadi saya tidak mau lagi ada bumbu kosong di Kabupaten Tangerang, apapun risiko yang saya hadapi. Itu dasarnya. Supaya keberanian generasi muda Kabupaten Tangerang, oh ternyata bumbu kosong ini bisa kita nyalon bupati, tidak mesti dari partai politik, yang penting ada keinginan. Jadi saya ini memberikan motivasi kepada kaum muda Kabupaten Tangerang, apabila Anda ingin menjadi bupati dari jalur independen bisa. Ini memberikan contoh. Yang kedua, jangan sampai ada lagi independen. Jangan sampai lagi bumbu kosong. Bumbu kosong itu bahaya. Kotak kosong itu berbahaya. Jadi demokrasi tidak berjalan. Ya, maka itu kita harus mengedepankan independen. Ya kan, mengedepankan, karena saya sadar saya bukan orang partai politik. Saya adalah orang organisasi, orang ormas. Saya punya massa, saya punya anggota. Saya mempati dengan teman-teman saya, dengan semboyan kita maju dengan independen. Dan juga ini merupakan motivasi juga, ya kan, untuk ketua-ketua partai, ya kan, yang mendapat kursi. Kalau bisa teman-teman ketua-ketua partai itu, ya kan, calon sendiri itu loh, jangan di kendaraannya dikasih ke orang lain kan, ya kan, prihatin ya. Saya nggak ada keberanian. Saya setiap hari, setiap malam rumahnya didatang para pendukung, ya kan, ini. Namun setelah dia mendapat kursi, ya kan, lalu kursinya kesempatan itu dikasih ke orang lain. Nah itu bagi saya ketua partai tidak memberikan cerminan yang baik, tidak memberikan cerminan dan tidak mendidik kader-kadernya. Besok kadernya akan pundung kader-kadernya. Waduh, katanya repot, kita capek-capek berjuang di bawah, menghadapi masa segala macam. Setelah teman kita mau nyalon, ya keputusan partai berbeda. Apapun risikonya, apapun bentuknya, itu kurang baik untuk pendidikan demokrasi. Saya sampaikan kepada teman-teman, terutama teman-teman yang punya anggota dewan, ya kan,
ini saya ingatkan, ya kan, saya memberikan motivasi semangat ketua partai dan kadernya apabila besok memiliki kursi, mempunyai hasil yang bagus, sebaiknya digunakan untuk diri sendiri atau untuk partai sendiri. Ya, mantap kan? Contoh ini, nih, Zulkarnain berani non partai, ya kan, masa punya partai gak berani, malu sama anak istri, sama pendukungnya ya, itu ya, harus berani. Yang penting niat ibadah untuk kesejahteraan masyarakat, jangan duduk manis aja di belakang meja. Lihat tuh masyarakat Kabupaten Tangerang, masih banyak, ya kan, mesti diperhatikan. Oke? Berarti Bapak nggak tertarik masuk partai atau nggak terpikir untuk pakai jalur yang normal-normal aja, Pak? Bukan tidak tertarik, ya kan? Saya rasa yang bisa saya lakukan ya independen karena saya ada anggota, ya kan? Kita kasihan juga, kita bukan orang partai, mau nyalon bupati pakai partai, sana pakai partai A, kan kasihan kadernya. Seharusnya dipakai untuk kadernya, ketua partainya, ya kan? Coba, kalau kita pakai sakit hati tuh kader-kader ya. Waduh, kita capek-capek katanya. Lalu partai dijual, dipakai sama yang lain. Kenapa enggak? Kenapa sih enggak ketua sendiri yang nyalon? Kan gitu. Jadi kita menjaga perasaan kader-kader partai ya, agar kita tidak menyakiti mereka. Ya, kalau kita pakai sakitlah mereka, ya kan? Jadi jangan kita mengambil kesempatan dan kesempitan, mentang-mentang mereka tidak berdaya guna, tidak ini, lalu main ini aja dengan ini tuh nggak bagus lah. Kalau mau nyalon ya kita dengan jalur yang sesuai dengan kemampuan keadaan kita. Saya dari ormas, karena tidak ada partai politik, saya independen. Nah, yang sangat disayangi, ya kan, ketua partai, orang partai kok tidak dimanfaatin, ya kan? Sayang. Banyak partai-partai itu saya rasa dari 10 atau 11 partai itu rata-rata mereka memiliki 5 kursi ke atas ya. 5 kursi ke atas. Kalau 5 kursi ke atas kan berarti kan sudah hampir 50%. Ya kasih gandengan aja tuh. Lo berapa? Kamu 6 kursi, saya 5, berapa 11. Berarti karena saya lebih banyak, saya bupatinya, kamu wakil. Kan enjoy. Iya. Jangan, ya kan. Sana ini berapa? Kamu berapa? 7 kursi, ini berapa? 4. Ya udah, yang 7 yang jadi bupati, wakilnya jadi yang 4 jadi wakil. Kan enak gitu kan? Jadi kan benar-benar demokrasi itu adil. Jadi kader-kader partai, ya kan, ketua partai, ya kan, bisa maju. Ya kan? Apalagi kader itu yang bersentuhan langsung dengan masyarakat ya. Ya, bukan orang yang didatangkan dari luar. Betul. Pak, terkait ini Pak, pembiayaan logistik. Bagaimana berbagi dengan Pak Leru, Yudhistira, atau dengan PSI-nya? Atau semua ditanggung Pak Ketua? Kalau masalah logistik ya, kita ada porsi masing-masing. Yang lain, Pak Leru sosialisasi, dia menggunakan dana dia sendiri, ya kan? Atau dia bantuan dari teman-temannya, begitu juga saya. Jadi kita nggak ada seandainya sekian persen ini nggak ada. Utang budi Pak, kan ada konsorsium biasa Pak? Oh nggak, kita nggak ada konsorsium, nggak ada donatur. Kita dari dari pengambilan dukungan dari masyarakat sampai dengan detik ini tidak ada dari luar, ya kan, dana pribadi. Jadi kalau jadi nggak tersangkut dengan nggak. Kalau kita jadi ya kita untuk masyarakat, nggak ada utang budi. Ya coba tanya, ada siapa yang pernah ngasih saya dana atau batu? Nggak ada. Ya, berani mencalonkan diri berarti berani bertanggung jawab segala risiko, segala biaya. Ya, jadi yang khawatir, permainan tetap kita ikuti sesuai mekanisme. Iya. Pak, kemudian soal pemuda Pancasila, saya perlu tanya, citranya di masyarakat kan kurang baik ya Pak ya, dicitrakan. Bapak menjelaskan ini gimana? Karena banyak yang menganggap arogan dan lain-lain. Tapi menurut Bapak itu gimana? Sebagai ketua harus bisa menjelaskan itu. Ya, memang tanggapan masyarakat ya banyak mengenai hal yang kurang baik, ya kan. Namun kita anggap itu oknum. Banyak juga ormas pemuda Pancasila, kader-kadernya menempati dudukan strategis
seperti Bang Sun, Pak Lanyala, itu kan dari pemuda Pancasila. Wajar lah namanya dengan sekian juta apa namanya itu anggota, ya latar belakang macam-macam, suku macam-macam, agama macam-macam, ya kan. Yang anak itu saya rasa wajar. Namun kembali kepada tanggung jawab ketuanya, bagaimana membina. Siapa lagi yang mau membina mereka kalau bukan ketua-ketuanya. Jadi mereka perlu adanya ketua, perlu adanya orang tua supaya apa yang dilakukan mereka itu ada batas-batas ya, tidak melanggar etika, tidak melanggar permasalahan yang lain. Setidaknya ada orang yang mengontrol ya. Ada yang ngontrol, betul ya kan. Jadi jangan kita kesan gimana ya kan. Insya Allah ya kan, apabila ada lagi teman-teman yang bisa mengontrol pemuda Pancasila, insya Allah pemuda Pancasila lebih baik lagi ke depan, ya kan? Nah, mungkin terkait terakhir pemuda Pancasila ini apa aja Pak kinerja atau yang dilakukan pemuda Pancasila yang berhubungan sama masyarakat, artinya bermanfaat langsung ke masyarakat? Banyak sekali, ya kan? Banyak sekali ya yang dilakukan oleh pemuda Pancasila. Dulu tahun 2018 kita ada tsunami Selat Sunda ya kalau nggak salah 2018. Alhamdulillah kita menyalurkan bantuan itu sangat luar biasa. Jadi musibah malapetaka yang ada di Banten, namun dari pemuda Pancasila, dari Padang, dari Medan, dari Sulawesi, dari Jawa memberikan dukungan bantuan kepada kita. Itu salah satu bentuk positifnya, ya kan? Jadi karena kita ini organisasi besar, ada secara nasional, kita dapat bantuan dari mana-mana. Satu. Lalu yang kedua, ya kan, kita selalu melakukan bersih-bersih rumah ibadah, ya kan. Kita lakukan setiap menjelang puasa di kabupaten ini, di Kabupaten Tangerang, dan juga insya Allah yang lain-lain. Kita selalu kerja bakti, ya kan. Lalu donor darah selalu kita lakukan. Bahkan yang darah-darah yang agak unik, ya kan, yang namanya darah yang sulit ada di golongannya itu, ternyata itu banyak sekali ada di pemuda Pancasila. Bahkan saya beberapa kali ada teman membutuhkan golongan darah tertentu, ya kan, ternyata di data di PMI itu ada di pemuda Pancasila, kita cepat segera, ya kan, membantu. Jadi nggak tahu ya, kok mereka ini darahnya unik-unik gitu golongannya ya. Ya, ini merupakan satu ini kehendak yang di atas juga ya. Iya. Itu saya kadang-kadang bingung ya. Kenapa itu? Kok mereka banyak ya yang punya yang darah-darah unik itu ya? Dari ormas yang Ya, dianggap ini ya. Iya. Oke, Pak, ini bisa dijelasin sedikit Pak. Bapak ini siapa gitu? Bapak ini kan lahir di Pelawe ya Pak ya? Di Musirawas di Sumatera Selatan. Kemudian bisa cerita sedikit latar belakang Bapak, apakah ada keluarga yang dari politik, kemudian bisa sampai posisi sekarang ini gimana? Oke, saya terlahir di salah satu desa ya. Desa aja sampai di sekarang ini kalau kita lihat di Google Map belum kelacak di Google Map. Jadi kadang-kadang kalau bilang desa saya itu malu saya. Namun itulah apa adanya ya. Saya terlahir dari daerah Sungai Musi Hulu. Jadi kalau Musi Hilir itu ada di Palembang, tapi asal mulanya air sungai itu dari kampung saya. Jadi di hulu. Jadi saya itu udah dekat sekali dengan perbatasan ke daerah Bengkulu, ya kan. Saya terlahir di sana, lalu saya sekolah di Jakarta. Tahun 71 ya Pak ya? Ya, 71. Di Jakarta, SMP, SMA, kuliah. Dan alhamdulillah dapat jodoh orang Tangerang. Tepatnya di Curug, Kampung Bitung. Kalau orang tua saya latar belakang ini si dagang ya, dagang dan juga petani, ya kan. Dan satu orang tua kebanyakan dagang sih, dagang ya. Tapi karena orang kampung ya, jadi kalau dagang punya duit dia beli kebun, beli kebun karet, beli kebun sawit, tapi dikelola oleh orang. Ya semacam itulah kehidupan orang kampung. Ya. Nah, usaha yang Bapak jalankan saat ini apa? Bapak kan punya PT outsourcing.
Usaha saya jalani, saya bergerak di bidang jasa keamanan outsourcing. Ya kan, pas kebetulan kantornya di Tangerang, rekanan kita ini tidak hanya di Tangerang, tapi banyak di luar Tangerang. Bahkan kayak seperti kita kebutuhan security di Jakarta, ya kan, alhamdulillah kita merekrut dari teman-teman yang ada di Tangerang, minimal membantu pemerintah mengurangi angka pengangguran. Gitu ya. Kalau pendidikan saya S1-nya di Mustopo, jurusan akuntansi. Gitu. Istri orang Bitung, asli. Satu ya Pak ya? Satu. Ya, baru satu dan satu selamanya. Insya Allah. Anak saya yang paling besar, alhamdulillah sudah lulus kedokterannya, insya Allah selesai koasnya dalam bulan-bulan ini. Ya kan, kuliahnya di Yarsi ya. Terus nomor 2 juga kedokteran juga, baru masuk, baru semester pertama di Universitas Pelita Harapan. Oke. Ya. UPH ya. Universitas Pelita Harapan ya, di Karawaci. Kedokteran juga. Lalu yang bungsu ini baru kelas 2 SMA di Islamic Center Karawaci. Yang paling mirip Bapak yang bungsu ya? Ya, itu. Nah, gini, kedokteran, kenapa Bapak mengarahkan atau itu datang dari mereka sendiri? Dan kenapa pilih kedokteran apa dasar? Kedokteran ini itu apa ya? Memang keinginan pilihan mereka. Oh, oke. Pilihan mereka, dan juga kita kalau seandainya kita mengarahkan, saya rasa kurang baik juga. Nanti dia tidak fokus dan tidak serius dalam kuliah. Alhamdulillah yang pertama ini di usianya 21 tahun dia sudah menyelesaikan sarjana kedokteran. Ya, cepat ini 3,5 tahun. SMA-nya juga 2 tahun. Ya kan umum kan 3 tahun. Akselerasi ya Pak? Iya, kayak bapaknya lah. Iya. Jadi tercepat dia. Iya. Jadi waktu teman-temannya TK, SD masih kuliah, dia udah selesai sarjana kedokteran. Nah, yang Bapak pesankan ke anak Bapak itu, tadi kan Bapak bilang kedokteran. Sedangkan dokter ini kan suatu atau barang mahal untuk sebagian orang. Apa yang Bapak pesankan? Harapan saya kepada anak-anak saya, apabila nanti sudah selesai di kedokterannya, saya tekankan kepada mereka, gelar dokter ini, profesi dokter ini, keahlian dokter ini jangan semata-mata karena uang, tapi tolong dikedepankan ibadah. Ya kan, kalau uang bisa dicari, kalau ibadah kan kita kan harus menghadapi ilahi. Jadi saya tekankan kepada anak-anak saya, jangan berorientasi materi lah. Sebab saya kasihan semua saudara-saudara kita yang masih mengalami kesulitan, berobat, segala macam. Saya tekankan kepada mereka, saya bilang jangan bicara uang lah, saya nggak suka. Jangan, kesempatan Anda untuk berbaik, lakukanlah kebaikan untuk masyarakat. Insya Allah, ya kan, karena saya punya prinsip kepada anak saya, tegakkan komitmen, tegakkan kejujuran dengan siapapun. Ya kan, dengan siapapun. Saya paling tidak suka kalau punya anak yang tidak jujur. Ya kan, apapun yang telah dia hadapi, permasalahan apa, harus cerita yang sebenarnya. Karena bagi saya kejujuran itu adalah segala-galanya. Contoh kecil, seandainya dia mau belanja, ada kembalian, harus kembali. Baik itu uang kakaknya, uang ibunya, atau uang ayahnya, harus kembali. Nggak boleh dikantongin atau nggak boleh. Itu aja di dasar situ. Saya tidak mau mendengar di rumah ini ada yang kehilangan. Seandainya kakaknya kehilangan duit, ada duit dia, jangan coba-coba diganti. Itu prinsip. Sebab kenapa? Karena zaman sekarang ini mencari yang jujur itu sulit. Jadi saya tanamkan. Seperti anak saya yang nomor 2, ya kan, berapapun
biaya seandainya beli BBM segala macam, silakan, tapi notanya harus ada. Tidak boleh tidak pakai nota. Bondnya harus ada. Itu yang saya tekankan semua ya. Nggak boleh sih bilang. Jadi keterbukaan apapun itu harus, ya kan? Pak, terakhir Pak, kenapa warga Kabupaten Tangerang harus memilih Bapak? Kenapa warga Kabupaten Tangerang harus memilih saya? Karena saya yakin dan percaya karena program saya yang real, nyata. Ya kan, yang berani berkomitmen, berani kontrak politik dengan masyarakat. Ya kan? Kenapa saya bilang begitu? Saya akan mewakafkan perjuangan ini untuk masyarakat Kabupaten Tangerang. Saya akan memberikan jaminan kesempatan kerja untuk masyarakat Kabupaten Tangerang. Saya akan memberikan jaminan berobat gratis untuk masyarakat Kabupaten Tangerang. Saya memberikan garansi untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tangerang dan berkeadilan. Gitu. Udah, saya nggak ada kepentingan yang lain, ya kan? Jadi insya Allah masyarakat, ya kan, apalagi dengan keadaan sekarang masyarakat udah bosen ya, begini-begini aja, bikin yang baru lah, bikin perubahan lah, ya kan? Jangan nggak ada perubahan. Nih contohnya, ya kan? Kaum muda kenapa tidak dioptimalkan? Ya kan? Sebenarnya kaum muda ini mempunyai energi yang kuat, ya kan? Wawasan yang mendunia. Kenapa? Ini kan sebenarnya tanggung jawab pemerintah. Pemerintah harus hadir. Ya. Coba ajari mereka berwira swasta, ya kan? Sebenarnya gampang, ya kan? Berwira swasta. Ya kan, kaum muda-muda yang Kabupaten Tangerang, ya kan, contohnya dia mempunyai potensi kopi, beli di mana kopinya itu sana ya, beli kopinya di Sumatera atau di Sulawesi, dia bikin kemasan, ayo belajar ekspor, ya kan, dengan racikan, ayo belajar itu sekarang dunia udah terbuka kok, jual di TikTok aja bisa laku. Masalah permodalan, cara ngatasin ini? Permodalan itu kecil sebenarnya, ya kan, kenapa? Sekarang kan kita kan udah ada kontrol seperti BI checking. Kita kasih aja permodalan. Dia tidak melakukan hal yang baik, dia akan terhambat di BI checking. Kan sama juga dia menjerumuskan diri dia. Ya kan? Kita lihat aja kayak seperti pinjaman online. Itu kan berdampaknya ke BI checking. Kita disandra di sana. Ya, tapi kita kasih modal yang benar-benar, minimal dia udah ada pergerakan, udah ada keinginan untuk maju. Itu salah satu contoh. Saya lihat di medsos segala macam kan ada yang namanya pendidikan, belajar mengekspor barang. Itu tidak kita lakukan selama ini. Ya kan, seharusnya pemuda ini harus digerakkan. Saya mau ya, nanti ayo kita belajar. Mohon maaf ya. Kenapa Cina lebih maju? Kenapa Korea lebih maju? Karena generasi mudanya sudah diajar bagaimana bertransaksi ke luar negeri. Ya, kalau kita sana di bandara-bandara internasional seperti di Eropa segala, kita nggak aneh melihatin kaum mudanya Cina, kaum mudanya Korea, mereka bawa koper besar-besar. Itu bukan barang barang oleh-oleh bukan. Namun itu sampel-sampel barang yang akan ditawarkan ke negara-negara tujuan mereka. Sampai sebegitunya negara seperti Cina, seperti Korea melakukan untuk generasi. Kenapa kita tidak berikan kesempatan? Nah, kan? Ayo kita ajak generasi muda kita berwawasan internasional. Contohnya gampang, ya kan? Negara Jepang, Singapura, itu kan lagi permasalahan yang sangat besar. Apa? Karena dia tidak tumbuhnya perkembangan kaum muda. Ya, ada masalah dengan generasi. Untuk generasi kita ini generasi banyak tapi tidak dioptimalkan. Nah, ini kesalahan besar. Ya, seperti ya kan kita lihat kayak Jepang, Taiwan, Jerman itu kan membutuhkan tenaga bidan, perawat. Ayo kita buka sekolah bidan, perawat, ya kan. Tidak punya biaya, kita kasih kredit, ya kan, pinjaman. Nanti setelah dia kerja di luar tinggal dipotong. Apa sulitnya sih? Mereka bisa berkiprah di ini. Kita jangan berbicara yang TKI, TKW lagi. Kita yang profesional lah, ya kan. Kalau perlu
mulai saat ini kalau saya jadi bupati, ibu-ibu harus banyak bikin anak ini, ya kan, biar banyak keturunan kan. Iya. Ya, jadi kan ada sebagian orang bonus demografi itu jadi masalah. Bagi saya bukan masalah, itu anugerah. Ya kan, kenapa? Semakin banyak anak, semakin banyak rezeki. Ya, kesempatan kita berkiprah internasional kan lebih besar. Kita nggak usah balik ke belakang lagi, capek kita ngeliat ke belakang gitu dah. Ya kan, harus maju ke depan. Maka saya ajak semua kaum muda, ayo kita sama-sama bergerak bagaimana Kabupaten Tangerang ini maju lebih baik, kesempatan kerja terbuka, kita bukakan wacana-wacana yang go internasional, ya kan, seperti kalau teman-teman seandainya mau usaha seperti ternak ikan belut, kan lihat tuh, Jepang itu kekurangan ikan belut itu sangat banyak. Sangat sederhana kan? Tinggal bagaimana pemerintah hadir, membantu, memberikan peluang, oh informasi begini, ya kan? TikTok itu udah terbuka, kalau kita lihat informasi, ayo kita belajar, ya kan? Yang penting jangan malas, itu, ya kan? Jangan malas. Insya Allah program perbaikan gizi ada, supaya lebih semangat untuk membangun Kabupaten Tangerang. Ya. Pak, ini tadi saya bilang terakhir, tapi ini saya terusik lagi. Bapak bisa menyampaikan hal-hal tadi karena Bapak ada di posisi ketua Kadin. Bapak punya usaha sendiri, Bapak punya modal sendiri. Pertanyaannya gini, Bapak pernah hidup susah dan bagaimana keluarnya? Karena gini, banyak anak-anak yang sekarang, aduh gimana kondisi gue gini. Oh, itu. Ini saya punya prinsip, saya tekankan kepada anak saya terutama. Saya kepada anak-anak saya bilang, saya tekankan, kalau kita maju dengan ada modal itu bukan yang aneh. Bagaimana kita maju tanpa modal? Bapak pernah ada di posisi itu? Saya maunya begitu, saya seperti itu. Ya kan? Okay. Tanpa modal. Ya, tinggal bagaimana garansi kita, kejujuran kita, loyalitas kita yang kita pertaruhkan. Ya kan? Itu modal yang sangat besar. Mohon maaf, ya kan, saya ini banyak dibesarkan oleh kepercayaan, ya kan? Nggak ada modal saya, ya kan, nggak ada modal, tapi dipercaya. Ketika memulai usaha, mulai usaha, okay. Nih Pak Zul, ini modal dibayar selesaikan, sisanya untuk Pak Zul, dari tahun 2000 sampai sekarang. Jadi tinggal kepercayaan. Makanya dengan teman-teman, ya kan, kalau kita berangkat dengan ya masalah modal itu bisa mengikuti. Yang penting semangat, ya kan, semangat bagaimana kita maju, lalu komitmen, ya kan. Jadi kita sebagai manusia harus punya integritas, wajib. Integritasnya apa? Kita harus komitmen, ya, kita harus jujur, ya kan. Kita jangan mengecewakan orang, harus tepat janji, ya kan. Jangan malas-malas, ini penyakitnya malas-malas ini, ya kan. Iya Pak. Ini rebahan Pak, kaum rebahan Pak. Iya. Istilahnya Pak. Kaum rebahan, ngopi jam 3 sore, makan pisang, ya kan. Udah selesai, dilanjutin jam 10 malam, udah ceritanya gosip aja kan. Nah, kaum rebahan itu benar. Iya. Baik kalau gitu Pak. Terima kasih banyak Pak waktunya. Semoga lancar pencalonannya sampai waktu pemilihan. Ya demikian Sobat WK dan Sobat Tribun Tangerang. Sampai jumpa pada kesempatan lain dan kembali lagi ini calon yang ada di Kabupaten Tangerang. Pilihan berbalik kepada Anda. Beliau memulai upaya ini dengan niat untuk memajukan atau menyejahterakan masyarakat. Betul. Dengan tidak terikat dengan partai apapun. Artinya tidak ada utang budi ketika nantinya dia terpilih. Balik lagi pilihan kepada Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.